Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu ya di tahun ajaran baru di kegiatan pembina asrama Semayan Banua. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita bergabung, ada Abi dan Abla di sini. Tapi nanti setelah berlanjutnya kegiatan, mungkin minggu selanjutnya, mungkin ada waktunya kita bergabung, ada waktunya kita terpisah, nanti yang putra sendiri, yang putri sendiri. Tetapi ini apa? Mungkin ada teman-teman baru di sini, ada yang baru bergabung menjadi Abi dan Abla, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi kita setiap hari Sabtu itu akan ada kegiatan pembinaan untuk pembina asrama. Jadi setiap hari Sabtu itu programnya sebenarnya dari jam 9 sampai jam 12 lebih, itu nanti akan ada berbagai macam program. Kalau kita offline ya, kalau tidak pandemi itu kita bersama-sama biasanya berkumpul, yang putra sendiri, yang putri sendiri. Tapi karena ini masa pandemi, jadi mungkin programnya lebih banyak kalian melakukan sendiri, tapi kita ada waktu biasanya 1 jam untuk bisa muzaqarah atau pemberian motivasi. Nanti bisa banyak yang kita lakukan di sini. Kita akan baca buku, muzaqarah ya, kita diskusi. Lalu mungkin ada seminar tentang pembinaan, lalu juga mungkin nanti menonton video yang sifatnya teknis, bagaimana kita memahami cara menjadi pembina asrama yang baik. Jadi mungkin akan banyak yang kita lakukan di program hari Sabtu ini. Mudah-mudahan program ini bisa lancar kita laksanakan sampai 1 tahun ke depan. Ini menjadi program yang penting ya teman-teman untuk menjaga motivasi kita untuk terus semangat ya untuk mendidik anak-anak kita di SMAN Banua, dan sudah pastinya nanti lebih banyak juga ilmu yang kita dapatkan, karena selain motivasi kita akan belajar ilmu juga di sini. Dan motivasi terbesar buat kita untuk bisa berkhidmah di anak-anak, untuk bisa berkhidmah untuk sekolah, untuk negara kita, untuk keluarga kita adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi nanti kita akan lebih banyak mengisi diri kita ya, mengisi diri kita sehingga nanti bisa kita keluarkan apa yang sudah kita isi itu di lingkungan kita. Sudah pastinya kalau di konteks asrama adalah di siswa-siswa kita. Nah, jadi kita harapkan program ini menjadi charger buat kita supaya kita terus terisi motivasi kita untuk terus bisa memberikan yang terbaik buat siswa-siswa kita. Oke, tadi saya bilang programnya itu akan beragam, ada baca buku, mungkin ada seminar juga, mungkin nanti kita ada mendengarkan video. Jadi ada berbagai macam program. Untuk kesempatan pertama ini kita akan mulai dengan membaca buku muzaqarah, tapi ya kita akan baca bersama dan kita akan diskusikan. Dan insya Allah tahun ini kita akan mulai memuzaqarahkan ada beberapa buku, ada buku risalah, buku perlanta. Untuk buku risalahnya mungkin yang akan kita pilih di awal ini adalah buku Al-Kalimat, karena ini penting ya, salah satu buku risalah yang penting. Mungkin kalau yang alumni udah sering membaca Al-Kalimat, tapi mungkin kita hanya membaca saja gitu. Mungkin kadang-kadang tidak paham juga apa yang dijelaskan di dalamnya. Tetapi kalau kita bersama membaca, itu insya Allah akan ada nilai-nilai tersendiri yang akan kita dapatkan. Dan juga yang lebih penting lagi teman-teman, setiap kita membaca itu pasti ada perspektif baru yang kita ambil. Jadi jangan bilang, pernah saya baca ini, saya pernah menyelesaikan buku ini, saya pernah mendiskusikan ini. Tetap saja setiap kita membuka halaman baru, setiap kita membaca yang sudah pernah kita baca, apalagi kalau kita baca risalah, itu akan selalu banyak perspektif baru yang akan kita dapatkan. Apalagi di sini orang-orangnya berbeda sekarang kan ya. Jadi mungkin akan banyak hal-hal baru yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman, walaupun pernah membaca buku-buku yang akan kita baca di sini, tapi tetap kita akan
diskusikan dan kita akan ambil hikmahnya dari sisi yang lain. Oke, saya langsung mulai saja. Saya share screen ya. Mungkin saya minta bantuan salah satu Abi untuk membaca. Siapa yang bersedia? Ada salah satu Abi yang bersedia untuk volunteer membacakan? Atau saya pilih? Siapa? Sabi. Siapa ini? Fauzan. Ya, silakan Pak Uzan Abi. Kita akan dengarkan Pak Uzan Abi membaca, tapi nanti ada bagian-bagian saya potong ya, Bi ya. Saya coba menjelaskan beberapa hal. Mungkin teman-teman juga nanti saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan, dan juga mungkin kita ada diskusi juga yang akan kita lakukan ya. Oke, bismillah, ayo mulai kita baca Pak Uzan Abi. Kalimat pertama. Bismillah adalah awal segala kebaikan. Karena itu, kita memulai dengannya. Wahai jiwa, ketahuilah bahwa di samping sebagai syiar Islam, kalimat yang baik dan penuh berkah ini merupakan zikir seluruh entitas lewat lisanul hal atau keadaan mereka. Jika engkau ingin mengetahui sejauh mana kekuatan luar biasa yang tak pernah habis yang terkandung dalam Bismillah, serta sejauh mana keberkahan yang terdapat padanya, perhatikanlah perumpamaan singkat berikut ini. Oke, kita stop dulu di sini. Seorang badui yang hidup. Kita stop dulu. Oke teman-teman, ini pas sekali ya topik yang akan kita bahas di bab pertama, kalimat pertama, yaitu tentang Bismillah. Kita ini di awal pelajaran baru, insya Allah kita sama-sama ya memulai kegiatan kita di tahun pelajaran ini dengan Bismillah, dengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga apa yang kita lakukan nanti akan ada berkahnya. Jadi ini begitu penting ya buat kita, supaya apa yang kita lakukan ini tidak hanya bermakna ya sia-sia gitu. Kalau bisa apa yang kita lakukan ini ada nilai ibadahnya. Nah, bagaimana supaya yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah? Sudah pastinya yang pertama adalah dengan memulainya itu dengan Bismillah. Walaupun kalau kita niatkan dalam hati itu kita mau jadi pembina asrama, niatnya apa? Niatnya untuk supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat agama saya, supaya saya bisa melatih diri saya supaya menjadi lebih baik. Mungkin itu sudah menjadi suatu niatan ibadah tersendiri buat teman-teman kalian. Buat teman-teman sekalian ya, itu menjadi sebuah niatan ibadah tersendiri yang mungkin Allah juga akan memberikan pahalanya ya. Tapi alangkah lebih jelas lagi kalau kita mulai semua kegiatan kita dengan Bismillah. Nah, oleh karena itu Bismillah menjadi sebuah faktor penting ya, sebuah perkataan yang penting yang memberikan motivasi kepada kita bahwa kita melakukan kegiatan kita. Konteksnya di sini kalau kita mau jadi pembina asrama, tujuannya adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau seperti itu kita akan berkah kehidupan kita selama kita jadi pembina asrama. Allah akan memberikan keberkahan. Nah, keberkahan itu berbeda dengan ini ya, tidak selalu enak. Kadang-kadang keberkahan itu tidak enak, tetapi ada berkahnya. Dan keberkahan itu tidak selalu banyak. Berkah itu kadang-kadang sedikit juga bisa menjadi berkah. Jadi keberkahan itu artinya perasaan yang kita rasakan itu enak gitu. Bukan secara fisiknya, tetapi perasaan kita akan merasakan enak. Nah, untuk mendapatkan keberkahan itu, kenyamanan kita dalam melakukan khidmah kepada anak-anak, maka Bismillah menjadi awal yang utama yang kita harus ucapkan. Gitu. Nah, lalu di sini Ustadz Bediüzzaman Said Nursi selalu memulai sesuatu, kalau memulai penjelasan risalah itu dengan kata-kata wahai jiwa. Nah, di sini ada kata-kata wahai jiwa. Nah, ini kata-kata ini menjadi kunci yang penting ya. Kalau teman-teman baca sejarah hidup Ustadz Bediüzzaman Said Nursi, Ustadz Bediüzzaman Said Nursi itu ketika sudah bertransformasi dari Said lama menjadi Said baru, mungkin teman-teman yang belum pernah membaca biografi Ustadz Said Nursi, saya
sarankan untuk bisa menyelesaikan biografi Ustaz Said Nursi sebelum kita lebih memahami Risalah Nur. Jadi Risalah Nur itu bisa dipahami benar-benar kalau kita juga tahu sejarah kehidupan dari Ustadz Bediüzzaman Said Nursi. Jadi ketika Ustadz Bediüzzaman Said Nursi itu berpindah dari Said lama menjadi Said baru, jadi ada Said lama dan Said baru. Said lama itu apa? Said lama adalah Said Ustadz Bediüzzaman Said Nursi ketika belum memulai mengambil ilham dari Risalah Nur. Jadi beliau masih hidup sebagai ulama juga, sudah menjadi ulama pada saat itu, tetapi pada saat itu masih juga berhubungan dengan politik, masih berhubungan dengan dunia luar, jadi belum memfokuskan dirinya untuk Risalah Nur. Nah itulah masa Said lama. Tetapi ketika sudah memasuki masa Said baru adalah masa di mana Ustadz Bediüzzaman Said Nursi sudah mulai memfokuskan dirinya untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi Ustadz Bediüzzaman Said Nursi hanya memfokuskan kehidupannya untuk Al-Quran. Nah pada masa Ustadz Said baru ini, itu Ustadz menghadapi berbagai macam masalah. Di penjara, dikucilkan, diasingkan. Nah itu kehidupan Ustadz Bediüzzaman Said Nursi pada saat menuliskan Risalah Nur atau mendapatkan ilham atau fokus untuk khidmat pada Al-Quran dengan Risalah Nur pada saat dia menjadi Said baru. Jadi pada saat itu pemerintahan kita tahu masa perubahan antara Turki Utsmani menjadi Turki modern pada saat itu. Dan kita tahu ketika Turki menjadi negara modern pada saat itu, sekularisme begitu luar biasa, pengaruh Eropa begitu luar biasa di Turki. Presiden Mustafa Kemal Atatürk kan merubah ya semua konstitusi Turki Utsmani menjadi Turki modern, bahkan tulisan Arab yang digunakan di masa Turki Utsmani dirubah menjadi tulisan Latin, lalu cara berpakaian orang-orang semuanya dirubah menjadi cara berpakaian orang modern. Nah, pada saat itulah Ustadz Bediüzzaman Said Nursi, Said baru, mulai fokus dirinya kepada Al-Quran. Nah, pada saat itu banyak sekali pengadilan yang dituduhkan ya kepada Ustadz Bediüzzaman Said Nursi. Jadi Ustadz itu masuk keluar penjara. Nah, salah satu tuduhan yang diberikan kepada Ustadz Bediüzzaman Said Nursi adalah, kamu kenapa mengajarkan agama kepada masyarakat? Karena kan pemerintahnya sekuler pada saat itu, sehingga orang tidak bisa mengajarkan agama. Jadi ketika Ustadz mengajarkan agama, Ustadz dikatakan atau terkena pasal ya, kenapa kamu mengajarkan agama kepada masyarakat? Kenapa kamu mempropagandakan agama kepada masyarakat? Jadi seperti itu. Nah, Ustadz memberikan pembelaan-pembelaan, kalau kalian baca nanti biografi Ustadz Said Nursi, ada pembelaan-pembelaan Ustadz yang begitu luar biasa kalau kita baca. Salah satu pembelaannya adalah yang berhubungan dengan kata ini, wahai jiwa. Jadi yang saya ingat seperti itu, pembelaannya seperti ini, saya sebenarnya bukan sedang menyebarkan agama, atau saya bukan menjelaskan agama kepada orang lain. Yang saya lakukan adalah sebenarnya saya sedang menyebarkan agama ataupun mengajarkan agama kepada diri saya sendiri. Nah itu salah satu poin saja dari pembelaan Ustadz untuk bisa menyangkal tuduhan-tuduhan para hakim yang menuduh bahwa Ustadz Bediüzzaman Said Nursi menyebarkan agama gitu, karena pada saat pemerintahan sekuler itu dilarang. Banyak sekali sebenarnya pembelaannya, dan salah satu yang saya ingat ketika saya melihat kata wahai jiwa ini, itu yang saya ingat bahwa Ustadz mengatakan saya tidak menyebarkan agama, sebenarnya saya sedang menasehati diri saya sendiri. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita, sebenarnya ketika kita jadi pembina asrama di asrama Banua, sebenarnya kita bukan sedang membina anak-anak gitu. Sejatinya kita sedang membina diri kita sendiri juga gitu. Jadi semakin kita semakin kita fokus untuk membina anak-anak, sebenarnya kita fokus membina diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat dari perspektif ini, maka tidak ada kata-kata, saya kehabisan waktu untuk bisa membina anak-anak. Ngapain sih saya membina anak-anak, saya juga punya pekerjaan, saya harus kuliah, saya harus ini, saya harus itu. Nah, kalau kita melihat dari perspektif ini, bahwa sebenarnya ketika kita membina anak-anak, kita membina diri kita sendiri, maka menjadi pembina asrama adalah menjadi suatu kebutuhan sebenarnya buat kita. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat perspektifnya dari cara yang lain juga. Bukan berarti kita hanya melihat perspektif dari situ saja. Nah,
dalam kehidupan kan kita diajarkan untuk bisa seimbang. Nah, artinya kita harus seimbang. Kita kadang bisa melihat perspektif dari sisi itu juga. Kadang ada waktunya kita melihat kehidupan kita juga. Kalau kita jadi pembina asrama, berarti kita harus melihat, saya kuliahnya harus seperti apa, berapa banyak waktu yang saya harus luangkan untuk kuliah saya. Tetapi bukan berarti saya hanya memikirkan fokus pada itu, tetapi kita melihat dari perspektif lain. Di sana ada satu tugas saya juga sebagai pembina asrama, dan ketika saya menjadikan tugas saya pembina asrama, sebenarnya saya sedang mendidik diri saya sendiri juga. Jadi kalau semuanya ini saling seimbang, saling bersatu, nah itu nanti akan menjadi sosok seorang pembina asrama yang komplit. Pembina asrama yang komplit apa? Pembina asrama yang istilahnya di kampus itu menjadi contoh, di rumah menjadi contoh, dan di asrama juga menjadi contoh. Nah, itulah yang kita inginkan dari teman-teman semuanya di sini, jadi pembina asrama, menjadi pembina asrama yang komplit. Jadi bukan hanya fokus ke salah satu sisi, tapi kita harus bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Nah, di sini lanjutkannya ada kata yang dimiringkan, yaitu lisanul hal. Ini juga penting. Jadi bismillah itu tadi kita bilang kan yang di awalnya itu dengan perkataannya, bismillah, kita mengucap bismillah, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah makna dari hal, dari apa yang kita katakan. Atau hal itu adalah keadaan. Atau juga bisa kita bilang sikap kita. Jadi bukan perkataan di bibir kita yang penting, atau di hati kita perkataan meyakinkan bahwa saya memulai ini dengan menyebut nama Allah, tetapi harus kita bisa refleksikan dalam keadaan kita, dalam sikap kita keseharian. Bagaimana kita bisa merefleksikan bismillah itu dengan baik? Bagaimana kita bisa merefleksikan nama Allah, yang kita bawa nama Allah ya, nama Tuhan kita, nama yang menciptakan kita. Bagaimana kita bisa merefleksikannya itu dengan baik? Nah, itulah yang perlu kita pahami, teman-teman. Insya Allah di bawah ini akan ada penjelasannya. Oke, silakan Nabi dilanjutkan. Seorang Baduy yang hidup nomaden dan mengembara di padang pasir harus memiliki afiliasi dengan pemimpin kabilah dan harus berada dalam perlindungannya agar selamat dari gangguan orang-orang jahat, agar bisa menunaikan pekerjaannya, dan agar bisa mendapatkan berbagai kebutuhannya. Jika tidak, ia akan merana sendirian dalam kondisi cemas dan gelisah, menghadapi banyak musuh dan kebutuhan yang tak terhingga. Oke, di sini Baduy itu siapa, teman-teman? Kita. Baduy itu kita ya. Jadi kita ibarat ini di sini Ustadz Badi Zalan Said Nursi mengibaratkan kita menjadi seorang Baduy. Orang Baduy itu gimana sih ciri-cirinya? Ada yang kalau misalnya yang abla-abla kalau mau dituliskan bisa juga dituliskan di chat ke everyone, jadi semuanya bisa melihat. Orang Baduy itu apa sih ciri-cirinya? Kenapa Ustadz memakai ini orang Baduy di sini? Memakai apa ya? Analogi orang Baduy. Ada yang pernah membaca tentang orang Baduy? Ya, hidup yang selalu berpindah-pindah, tidak punya tempat yang tetap. Nomaden ya itu? Orang Baduy yang nomaden. Biasanya kalau di hadis itu, kalau Rasulullah mengatakan orang Baduy itu artinya biasanya apa sih? Yang apa? Yang dimaksud Rasulullah, kan biasanya di hadis-hadis juga ada kan? Dikatakan ada orang Baduy datang gitu. Kalau ini mungkin kalau bahasa Arabnya bukan Baduy ya. Apa nama bahasa Arabnya? Ada yang tahu nggak? Orang apa biasanya? Orang nomaden. Apa? Orang nomaden gitu ya? Ya, nomad. Enggak, ada istilahnya kan ya. Kalau ini kan Baduy kan istilah Indonesia ya. Kalau istilah Arabnya apa ya? Ada yang ingat nggak? Saya juga agak lupa ya. Kalau di hadis-hadis itu biasanya disebutkan, coba saya cek. Ada yang ingat? Badawi ya? Badawi ya? Badawi. Ya, Badawi. Orang Badawi ya? Ya, orang Badawi. Ya, Badawi. Nah, apa yang terpancar atau terlihat di kepala kita ya kalau kita mendengar Badawi?
Orang Baduy orang yang hidupnya masih jauh dari cahaya ilmu pengetahuan, kata Nurul Ablah. Iya. Jadi yang nggak punya pengetahuannya biasanya kita memahami seperti itu, ya nggak? Kalau saya memahami biasanya seperti itu. Kalau ada di hadis misalnya orang Badawi atau orang Baduy, kalau orang Baduy kalau di Indonesia di mana? Ada yang tahu nggak? Baduy itu ada suku Baduy kan di Indonesia? Di mana itu? Banten, Bi. Banten, Banten. Ya di Banten. Ada yang pernah ketemu nggak sama suku Baduy? Gimana mereka? Kalau yang saya lihat di video, Bi, Uh-huh. mereka dari kampung mereka jalan ke kota itu untuk menjual madu, Bi. Ya, biasanya pakaiannya khas kan mereka kan ya? Ya, Celana- pakai celana- hitam-hitam. Iya, celana pendek gitu kan. Dan jalannya itu nggak pakai sendal biasanya. Iya nggak? Sendal. Saya kalau Iya, di Tangsel itu sering itu, karena di Tangsel kan agak dekat juga dengan suku Baduy itu. Sering kita di jalan itu kadang menemui orang-orang suku Baduy. Kadang-kadang kita takut gitu. Kita takut minggir gitu kalau berpapasan dengan orang suku Baduy yang pedalaman itu. Sama kadang-kadang karena aneh gitu tingkah lakunya ya tadi dari pakaiannya aneh dan ini cara mereka tingkah lakunya juga aneh. Karena mereka biasanya ya tadi kata Sujana Nabi tertutup dari modernisasi betul. Orang pedalaman dia tidak mau menggunakan teknologi biasanya. Nah artinya orang Baduy ini orang yang nggak tahu apa-apa lah istilahnya seperti itu. Atau orang Badawi, orang yang dari gurun kalau di Arab itu yang nggak tahu apa-apa. Nah ini sebenarnya kenapa saya tanya ini menunjukkan kita teman-teman. Nah ini Ustadz dari Sanusi itu menganalogikan kita orang Baduy itu. Orang yang nggak tahu apa-apa. Maka kalau orang nggak tahu apa-apa harus ada yang membimbing. Kalau nggak ada yang membimbing ya nanti sesat terus, nggak pernah bisa belajar. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu itu harus ada yang membimbingnya. Nah, yang pembimbing utama apa? Pembimbing utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, yaitu kan dengan nama Allah, dengan bimbingan Allah artinya. Berarti kita bisa artikan juga bismillah itu artinya dengan bimbingan Allah gitu. Karena kalau kita katakan bismillah, kan perkataannya dengan menyebut nama Allah. Berarti kan hanya kita memaknai perkataan. Tapi kita bilang tadi, harusnya bismillah dipahami sebagai lisanul hal atau keadaan atau perbuatan. Berarti artinya dengan bimbingan Allah sebenarnya. Kita mengucapkan bismillah itu artinya kita memohon. Bismillah, ya Allah bimbinglah saya gitu dalam melakukan kegiatan yang akan saya lakukan. Nah itulah makna yang bisa kita keluarkan ya mungkin dari contoh orang Baduy di sini. Dan orang Baduy itu biasanya nomaden dan mengembara di padang pasir. Maka dia nggak punya apa-apa, gitu kan. Orang yang nomaden itu kan orang yang nggak punya apa-apa. Karena biasanya dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya abi-abi kita, orang yang mau bilang dirinya untuk berkhidmah, itu biasanya hidupnya nomaden, harus siap hidup nomaden. Tadi pagi barusan kita nganterin Sapa Abla ke bandara ya, tadi dengan Abla-Abla. Dan dalam 1 bulan ini beberapa kali kita nganter Abla kita ke bandara untuk pindah ke tempat lain. Nah kalau kita lihat apa yang dibawa Sapa Abla tadi cuma tiga tas kan, 1 koper besar, 1 tas kecil dan 1 tas sedang gitu kan. Artinya ya dia hidup dengan itu sebenarnya, ya kan? Dia hidup dengan itu. Artinya ketika dia di Banua dia hidup hartanya itu, nanti sekarang dia mau kemana? Mau ke Medan. Ya Medan yang dibawa hartanya itu. Orang nomaden seperti itu. Gitu. Orang nomaden hidup dengan hartanya yang sedikit, tidak banyak. Dan itu sangat pas sekali dengan apa yang diinginkan agama kita. Kan Rasulullah SAW selalu hidup dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, tujuan utama kita adalah akhirat kan. Kita tidak hidup untuk dunia, tetapi hidup untuk akhirat. Nah, oleh karena itu, dunia itu hanya sebagai tempat sementara aja, singgah buat kita. Maka sebenarnya seharusnya kita tidak punya waktu untuk memikirkan dunia. Nah, orang yang nomaden seperti itu. Orang nomaden itu nggak punya harta. Ya, bukan berarti di sini teman-teman harus tidak punya harta, tidak. Tetapi dalam artian konsep di kepala kita itu jangan memikirkan harta. Tapi kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Itulah nomaden. Mengembara di padang pasir. Makanya karena kita itu begitu, kita tidak punya
harta, kita tidak punya banyak yang bisa kita miliki, maka kita memerlukan bantuan. Kita memerlukan afiliasi kalau di sini ya. Afiliasi itu adalah kooperasi, kebersamaan. Nah, siapa? Sudah pastinya yang tertinggi adalah dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Abi, kita lanjutkan, Abi. Pembaraan yang sama dilakukan oleh dua orang. Yang satu rendah hati dan yang kedua sombong. Orang yang rendah hati menisbatkan diri kepada penguasa, sementara yang sombong menolak untuk menisbatkan diri padanya. Keduanya berjalan di padang pasir tersebut. Ketika orang yang menisbatkan diri kepada penguasa itu berkelana dengan aman di setiap tempat, jika bertemu perompak jalanan, ia berkata, "Aku berjalan atas nama penguasa." Mendengar hal itu, perompak tadi membiarkannya pergi. Jika dia masuk ke dalam kemah, ia disambut dengan penuh hormat berkat nama penguasa yang disandangnya. Adapun orang yang sombong, ia menjumpai berbagai cobaan dan musibah yang tak terkira. Pasalnya, sepanjang perjalanan ia terus berada dalam ketakutan dan kecemasan. Ia selalu minta dikasihani hingga membuat dirinya Oke, di sini ada dua kata yang menurut saya perlu kita garis bawahi, rendah hati dan sombong. Nah, kita disuruh memilih di sini kan. Kita mau jadi orang yang rendah hati atau orang yang sombong. Orang yang memerlukan bantuan sudah pastinya adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak memerlukan bantuan adalah orang yang sombong, orang yang percaya pada dirinya sendiri bahwa saya bisa melakukan semuanya. Nah, biasanya hal-hal yang itu akan membawa kepada ego. Nah, ego itu yang akan bisa menggelintirkan orang, yang akan membuat orang itu jatuh ke bawah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, oleh karena itu, di sini sudah jelas ya, kalau kita mau aman, kalau kita mau selamat, maka kita harus rendah hati, kita memerlukan bantuan. Siapa yang kita mintakan bantuan sudah pastinya penguasa. Kalau dari hal ini adalah, kalau kita bicara bismillah tadi, penguasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan rendah hati dan sombong ini sebenarnya terkadang kita bisa menggunakan dua-duanya itu. Maksudnya apa? Ada waktunya kita rendah hati, ada waktunya kita sombong, tapi bukan sombong dalam arti negatif ya, sombong dalam arti positif. Apa sih sombong dalam arti positif? Mungkin saya kasih analogi seperti ini. Bukan analogi sebenarnya, cerita ya dari kisah ya dari Bediüzzaman Said Nursi juga, kisah kehidupan Bediüzzaman Said Nursi. Ustadz Bediüzzaman Said Nursi itu pernah dikatakan karena ya tadi saya bilang ya di penjara ya, sering di pengadilan itu diadili. Beliau pernah dituduh gitu kan, kamu ini menyebarkan agama tadi seperti yang tadi tuduhannya. Maka kamu ini berbahaya, kamu harus ditangkap atau ditahan karena kamu ini bisa mempengaruhi ribuan orang katanya. Jadi kata hakim di pengadilan, kamu ini bisa mempengaruhi ribuan orang. Apa jawaban Ustadz Bediüzzaman Said Nursi? Ustadz Bediüzzaman Said Nursi menjawabnya dengan dua hal. Yang pertama, kamu mengatakan itu untuk apa, kata Ustadz? Kamu mengatakan itu untuk siapa, kata Ustadz? Kalau kamu mengatakan itu untuk diri saya, untuk pribadi saya sebagai sebagai seorang manusia, katanya, maka yang kamu katakan itu salah. Nah, di sini sifat rendah hati yang akan ditonjolkan di jawaban pertama ini. Kenapa salah? Saya ini orang yang nggak punya apa-apa, kata Ustaz Bediüzzaman Said Nursi. Saya nggak punya apa-apa. Saya dikucilkan, saya bahkan tidak punya pekerjaan yang tetap, dan saya hanya orang yang ingin mengabdikan diri kepada agama. Maka saya tidak punya apa-apa. Mana mungkin saya bisa mempengaruhi ribuan orang? Kata Ustaz gitu. Saya ini nggak punya apa-apa. Nggak mungkin saya bisa mempengaruhi ribuan orang. Tetapi, kata Ustadz, ini yang keduanya, kalau kamu atau hakimnya tadi mengatakan bahwa itu bukan ditujukan kepada saya, tetapi ditujukan kepada dakwah saya, jadi kalau ditujukan kepada dakwah saya, apa yang kamu katakan itu sebenarnya salah. Bukan ribuan orang, bahkan jutaan orang bisa saya pengaruhi.
Nah, ini mungkin kalau saya melihat sombong yang positif di sini. Jadi kamu salah kalau kamu bilang mengarahnya itu kepada dakwah saya, kalau kamu bilang cuma 1.000 orang, itu nggak cukup. Dakwah saya ini bisa mengaruhi jutaan orang, bukan hanya ribuan orang. Karena begitu mulianya dakwah ini. Jadi di situ Ustadz memainkan kata-kata. Jadi dia bilang kalau kamu mengarahkan tuduhan itu kepada diri saya, yang kamu katakan itu salah karena saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak mungkin bisa mempengaruhi ribuan orang. Tetapi kalau tuduhan kamu itu ditujukan kepada dakwah saya, maka yang kamu katakan juga salah. Kenapa? Karena bukan hanya 1.000 orang, jutaan orang mungkin bisa saya pengaruhi dengan dakwah saya. Nah, di situ kadang-kadang juga kita bisa memainkan rendah hati dan kesombongan. Tapi kalau dalam makna negatifnya, sombong pasti tidak boleh. Kita sebagai manusia, itu kan tadi dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah itu sudah kita istilahnya di awal itu sudah menyerahkannya dengan nama Allah gitu. Artinya kita tadi saya bilang lisanul hal kita memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memerlukan bantuan itu tidak mungkin bisa menyombongkan dirinya. Ya, nanti ada cerita tentang perompak ya di sini, kita baca ceritanya, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya kalau yang sudah baca cerita ini. Ayo kita baca, Abi, lanjutkan. Karena itu, wahai diri yang sombong, ketahuilah, engkau laksana pengembara badai di atas. Dunia yang luas ini adalah padang pasir tersebut. Kefakiran dan ketidakberdayaanmu tak terhingga, serta musuh dan kebutuhanmu tak pernah habis. Jika demikian keadaannya, sandanglah nama pemilik hakiki dan penguasa abadi dari padang pasir ini, agar engkau selamat dari minta-minta pada makhluk, serta dari rasa cemas dalam menghadapi berbagai peristiwa. Iya, kita perhatikan di sini lagi-lagi Ustadz mengatakan wahai diri yang sombong. Jadi Ustadz tidak mengatakan wahai diri yang rendah hati, tidak. Tapi wahai diri yang sombong, karena Ustadz selalu mengatakan lawan saya adalah nafsu saya sendiri. Nah, begitulah kita juga di sini. Kalau kita belum bisa mengalahkan nafsu kita, mengalahkan diri kita sendiri, berarti kita sebenarnya masih menjadi orang yang sombong. Kalau kita di sini niat kita untuk menjadi pembina asrama adalah niat-niat yang hanya mementingkan diri saya sendiri, maka itu juga akan menjadi sebuah kesombongan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Gini misalnya, saya mau jadi pembina asrama, tetapi niatnya apa? Tadi kan kita bilang ya, dengan menjadi pembina asrama sebenarnya kita bisa menggembleng diri kita sendiri ya gitu ya. Tetapi kalau niat kita hanya untuk itu, niat kita adalah untuk menggembleng diri saya supaya saya menjadi pribadi yang baik. Itu terlihat bagus kan? Kalau kita lihat sejenak. Kenapa kamu jadi pembina asrama? Supaya saya bisa menggembleng diri saya sendiri. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau kita lebih perhatikan, ada filosofisnya di sana, ada sedikit kesombongan tersembunyi di situ. Artinya apa? Ya, hanya untuk kebaikan kita gitu. Nah, makanya tidak cukup di situ. Dengan tadi kita dengan menyebut bismillah, kita menyebut dengan nama Allah, kita melakukan kegiatan ini dengan tujuan sebenarnya untuk menggembleng diri saya sendiri, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama kita. Itu keuntungan yang kita akan peroleh ketika kita menggembleng diri kita sendiri. Tetapi yang utama adalah bukan untuk diri kita sendiri. Maka kita harus melepaskan kesombongan itu. Untuk apa? Yang sudah pasti untuk pemilik hakiki. Maka kita selalu bilang, dalam bahasa Turki itu selalu ada kata-kata Allah Razosun, mungkin yang akan sering kita dengar ya. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Itu kata-kata kuncinya itu. Kata-kata kuncinya dalam kita melakukan sesuatu. Bismillah, kita memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk apa? Untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sampai ke tahap itu, berarti sedikit-sedikit kita sudah mulai mengeluarkan kesombongan dari diri kita. Berarti kita tidak lagi memikirkan diri kita lagi gitu, tetapi memikirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi itu yang akan saya lakukan. Nah, ini mudah untuk kita katakan tetapi sulit untuk bisa dilakukan. Karena ya tadi manusia itu begitu banyak faktor-faktornya
begitu banyak kesombongan yang ada dalam dirinya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sehingga secara tidak sadar kadang-kadang kita melupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Abi, kita lanjutkan. Ya, kalimat ini Bismillah merupakan kekayaan besar yang penuh berkah bahwa dengannya kefakiranmu terpaut dengan sebuah rahmat yang luas dan mutlak, lebih luas dari seluruh entitas. Ketidakberdayaanmu juga terpaut dengan sebuah kekuatan besar dan mutlak yang memegang kendali seluruh wujud, mulai dari atom hingga galaksi. Bahkan, semua kefakiran dan ketidakberdayaanmu menjadi sarana yang diterima oleh Sang Maha Kuasa yang Maha Penyayang, pemilik keagungan. Jadi, oke, di sini dua kata kuncinya, kefakiran dan ketidakberdayaan kita. Nah, kita harus mengakui kefakiran dan ketidakberdayaan kita. Tetapi bukan berarti seperti ini, saya orang yang fakir, saya orang yang tidak berdaya, ya udah saya tidak melakukan apa-apa, saya nggak bisa, saya nggak usah deh, saya nggak bisa, saya nggak cocok dengan ini karena saya fakir, saya tidak berdaya. Bukan seperti itu, tetapi kita memahami kefakiran dan ketidakberdayaan kita, tetapi kita harus aktif untuk mencari bantuan tadi. Untuk menempelkan diri kita kepada sesuatu yang bisa membuat kita tidak fakir dan bukan tidak berdaya, membuat diri kita tidak fakir dan berdaya. Nah, menempelkannya kepada siapa? Yaitu dengan Bismillah, berarti kita menempelkannya kepada Allah. Jadi bukan begini, saya fakir, saya tidak berdaya, maka saya tidak usah melakukan apa-apa, tidak. Tetapi dengan kefakiran dan ketidakberdayaan ini, saya menjadi sadar bahwa saya harus menempelkan diri saya kepada sesuatu yang membuat saya tidak fakir dan membuat saya berdaya dalam melakukan itu semuanya. Siapa yang bisa? Sudah pastinya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Abi. Orang yang bergerak dengan kalimat tersebut bagaikan orang yang bergabung dalam sebuah pasukan. Ia beraktivitas ia berbicara atas nama undang-undang dan negara, sehingga ia dapat menyelesaikan tugas dan tegar dalam menghadapi apapun. Di sini Ustadz menjelaskan, biasanya Ustadz selalu ya, terutama di Al-Kalimat ini itu menganalogikan kita itu sebagai menjadi seorang tentara atau pasukan, seorang prajurit kadang-kadang ya. Nah, ini menjadi penting. Apa kira-kira nilai yang mau disampaikan Ustadz dengan menganalogikan kita menjadi seorang prajurit ataupun tentara yang berada dalam sebuah pasukan? Ada teman-teman yang bisa memberikan masukannya, bisa dituliskan, atau yang mau bicara juga boleh. Nanti kita akan sering melihat di Al-Kalimat ini, Ustadz selalu memberikan analogi kita sebagai prajurit atau kita sebagai tentara, pasukan gitu. Nah, kira-kira maknanya apa di analogi itu? Tommy Abi bilang mengemban sebuah tugas. Good, 1 poin. Poin bagus ya. Seorang tentara itu pasti ada tugas ya. Biasanya tentara kan itu ya, selalu ada tugas yang siap laksanakan gitu. Nah, itu salah satu juga poin yang penting. Selain itu kira-kira apa? Pasukan harus bekerja sama. Good. Ya, dalam pasukan tentaranya banyak ya. Itu biasanya harus harmonis, serasi, dan harus ada kerjasama. Bayangkan kalau kita misalnya ada satu pasukan, mereka baris berbaris gitu kan, siap gerak gitu kan. Kalau cuma satu orang yang siap, yang lain nggak siap, itu nggak bagus gitu. Tapi kalau siap, siap semuanya. Kalau hormat, hormat semuanya. Berarti harus ada keharmonisan, dan di situ perlu apa? Perlu kerjasama. Ya kan? Nggak bisa keharmonisan bisa terjadi kalau tidak adanya kerjasama. Good. Selanjutnya, lagi Abi dan Abla yang mau ini. Pasukan adalah orang-orang yang berada pada garis terdepan. Ya, benar. Tentara itu menunjukkan ini ya, orang yang siap berjuang di depan. Ya kan? Kalau negara ini perang, yang akan maju duluan adalah tentara. Maka
yang dianalogikan Ustadz Bediüzzaman Said-Nursi ini menjadi tentara prajurit, berarti kita nih harus siap menjadi orang yang terdepan dalam apa? Dalam semua hal. Karena di sini dalam memulai sesuatu dengan bismillah, berarti kita yang mulai terdepan, kita yang mulai melakukannya dengan mengucapkan bismillah itu. Nanti ke depannya di pembahasan di bab yang lain ada banyak tentang iman, tentang sholat, tentang ibadah. Nanti berarti kita harus menempatkan diri sebagai tentara. Tentara artinya apa? Yang ada di garda terdepan. Oke, terima kasih Rizky. Oke, kita lanjutkan Abi. Jadi itu ya. Selain itu juga tentara itu kan ketaatannya, kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan itu penting dari seorang tentara. Tentara itu biasanya tingkat taatnya luar biasa ya. Bahkan bisa dikatakan taatnya itu sampai mati kalau tentara. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah nonton film Rambo, terutama Rambo 1 itu, kalau teman-teman nonton film Rambo 1 itulah tentara yang sejati seperti itu, seperti Rambo ya. Jadi nggak pernah lupa terhadap perintah yang diberikan oleh atasannya. Dan selalu terbawa dalam kehidupannya. Nah, seorang tentara juga harus seperti itu, harus taat, harus patuh kepada yang diperintahkan kepada dirinya. Gitu. Oke, lanjut Abi. Di awal kami telah menyatakan bahwa semua entitas lewat lisanul hal keadaannya mengucap bismillah. Pernahkah demikian? Oke, sebelum kita baca, ada yang bisa kasih contoh nggak teman-teman? Bagaimana entitas itu mengucapkan bismillah dengan lisanul halnya? Pohon yang berbuah. Pohon berbuah, Jed. Pohon berbuah itu berarti dia ucapan bismillahnya itu dengan memberikan buah. Nah ini maksudnya apa? Berarti kata bismillah ini maksudnya apa? Kok bisa diartikan pohon berbuah itu mengucapkan bismillah? Berarti kita kembali ke ini ya, ke lisanul hal tadi ya. Jadi jangan diartikan bismillah itu dengan kata-kata, dengan perkataan, tetapi harus artikan bismillah itu dengan lisanul hal, dengan perkataan, dengan keadaan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pohon yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan buah yang bagus, yang bisa bermanfaat buat manusia. Nah, itulah pohon ucapan bismillahnya seperti itu. Nah, begitu juga misalnya hewan, sapi misalnya, dia mengucapkan bismillah dengan memberikan susunya, gitu kan? Nah, kalau semua entitas bisa memberikan bismillah dengan caranya masing-masing, maka manusia pun seharusnya bisa memberikan mengucapkan bismillahnya itu dengan caranya masing-masing, bukan hanya dengan lisannya. Nah, kira-kira kalau kita jadi pembina asrama, bismillah kita seperti apa? Kalau kita sebagai pembina asrama, kira-kira bismillah kita apa? Ya, kita coba berpikir. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merepresentasikan kata bismillah tersebut? Menurut teman-teman yang paling utama apa? Nggak usah berpikir panjang-panjang, kita menurut hati teman-teman sebagai pembina asrama ya, kalau jadi pembina asrama, kira-kira bismillah yang paling utama dari seorang pembina asrama apa? Kalau tadi kita bilang pohon itu memberikan buah, berarti kalau pembina asrama apa? Membina siswa, good. Sekali, bismillah kita adalah membina siswa itu. Kata membina itu begitu dalam itu. Kalau kita mau buka lagi kata membina lebih panjang lagi. Oke, good. Berarti kita semuanya paham ya bahwa bismillah kita adalah dengan membina siswa. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar memulai kegiatan kita atau memulai ibadah kita, saya bilang tadi ini bisa bernilai ibadah. Ibadah kita di asrama dengan bismillah, berarti bismillah yang kita lakukan adalah dengan membina siswa kita. Insya Allah dengan membina siswa kita ini akan bernilai ibadah kalau kita memulainya itu dengan bismillah. Ya, dengan bismillah tadi yang kita sudah jelaskan di awal. Oke, good.
Kita lanjutkan, Abe. Ya, kalau engkau melihat seseorang mampu menggiring manusia ke satu tempat serta memaksa mereka melakukan berbagai kewajiban, tentu engkau berkeyakinan bahwa orang itu tidak sedang mewakili dirinya dan tidak menggiring manusia atas nama dan kekuatannya. Akan tetapi, ia seorang prajurit yang bertindak atas nama negara dan bersandar kepada kekuatan pemimpin. Nah, ini menjadi sebuah kunci penting kita menjadi seorang pembina asrama. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita dalami, Abi, ya. Ini sangat penting sekali ini, paragraf ini berkenaan dengan tugas kita sebagai pembina asrama. Dan bukan hanya sebagai pembina asrama, mungkin tugas kita sebagai manusia. Kita baca, ya, kalau engkau melihat seseorang mampu menggiring manusia ke satu tempat, serta memaksa mereka melakukan berbagai kewajiban. Nah, kata-kata membina, tadi kan saya bilang, membina siswa itu bisa panjang sekali kalau kita buka. Nah, salah satunya di sini. Di sini kalimat ini yang menunjukkan kata membina yang mana? Kira-kira membina itu mana? Menggiring manusia ke satu tempat ini membina bukan? Ya. Ya. Lalu memaksa mereka melakukan berbagai kewajiban, membina bukan? Iya, membina. Artinya, ini baru dua aja ya, banyak sekali kita bisa buka kata membina. Jadi, ini penting buat kita, bahwa kita melakukan pembinaan, tujuan kita untuk apa? Untuk bisa mengarahkan. Di sini kata-katanya menggiring, mungkin lebih tepatnya mengarahkan manusia untuk melakukan berbagai kewajiban. Dengan cara apa? Di sini Ustadz mengatakan kata-kata memaksa. Memaksa artinya dengan aturan yang kita buat. Dengan adanya aturan itu mereka akan terpaksa untuk melakukannya. Dan itu bukan suatu kesalahan, bukan suatu yang salah, ya. Itu menjadi suatu yang penting juga. Tetapi di sini ada lanjutannya, teman-teman. Tentu engkau berkeyakinan bahwa orang itu tidak sedang mewakili dirinya dan tidak menggiring manusia atas nama kekuatannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tentu engkau berkeyakinan bahwa orang itu tidak sedang mewakili dirinya dan tidak menggiring manusia atas nama dan kekuatannya. Artinya, kita melakukan pembinaan itu, engkau di sini kita ya, tentu kita berkeyakinan bahwa orang itu juga kita tidak melakukan ini, itu kita tidak sedang mewakili diri kita, tetapi kita sedang mewakili kekuatan yang lain. Kalau kita bismillah, berarti kekuatan apa yang kita wakili? Kekuatan siapa? Kita melakukan pembinaan itu, kita mewakili kekuatan siapa sebenarnya? Kalau kita bismillah. Allah. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, apa yang kita lakukan itu jangan berpikir dari perspektif kita, tetapi kita berpikir dari perspektif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menugaskan kita sebagai pembina asrama yang tugasnya adalah membina anak-anak dengan berbagai macam kegiatannya. Nah, kita harapkan apa yang kita lakukan itu adalah bahwa kita merepresentasikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lemah kita. Kalau kita lemah, itu berarti kita merepresentasikan sesuatu yang salah. Tapi kita harus kuat. Karena kita sudah menempelkan tadi diri kita pada yang maha kuat, yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting sekali. Maka dalam melakukan kegiatan kita selalu berpikir seperti itu. Jangan berpikir, ya menurut saya seperti ini, ya menurut saya seperti ini, ya menurut saya seperti ini. Tidak, bukan menurut saya. Tetapi kita melakukan itu dengan menyandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin dengan ini, nah ini kata kuncinya ini, berkeyakinan. Kalau kita yakin dengan ini, maka kita tidak akan kesulitan untuk bisa membina anak-anak. Misal, kita kesulitan misalnya menjelaskan ke anak-anak di etud nggak boleh ngobrol. Misal ya, kita kesulitan, ya selalu ada yang ngobrol itu. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita ini sedang melakukan tugas yang disandingkan dengan yang maha kuat gitu. Kalau kita yakin dengan itu, maka perkataan kita akan menjadi kuat. Dan kalau perkataan kita menjadi kuat, maka orang yang mendengarnya pun akan mudah untuk memahami. Dan dia akan terkena pengaruh dari perkataan kita. Nah, jadi keyakinan itu penting dalam membina. Keyakinan apa yang sedang kita lakukan. Karena kita tidak melakukan itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak melakukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan itu atas nama Allah. Karena kita mulainya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan Allah adalah yang maha kuat. Sehingga kalau Allah mau
tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Oke? Jadi ini paragraf ini menjadi penting yang perlu kita camkan sama-sama teman-teman untuk bisa memahami tugas kita sebagai pembina asrama. Oke, kita lanjutkan Abi. Nah, seluruh entitas juga melakukan tugasnya atas nama Allah. Dengan nama Allah, benih-benih yang sangat kecil memikul sejumlah pohon yang sangat besar dan berat. Artinya setiap pohon mengucap bismillah dan mengisi kedua tangannya dengan buah-buahan yang berasal dari kekayaan rahmat ilahi guna dipersembahkan kepada kita. Setiap kebun mengucap bismillah. Ia menjadi dapur bagi kodrat ilahi sebagai tempat untuk mematangkan berbagai makanan yang nikmat. Setiap hewan yang penuh berkah seperti unta, kambing, dan sapi mengucap bismillah. Mereka menjadi sumber yang memancarkan susu berlimpah. Atas nama Zat yang memberi rezeki, Ia berikan kepada kita nutrisi yang paling lembut dan paling bersih. Akar-akar setiap tumbuhan dan rumput mengucap bismillah, serta membelah batu karang yang keras dengan nama Allah. Dia berucap, bergerak atas nama Allah dan Ar-Rahman, sehingga segala sesuatu tunduk kepadanya. Kita lihat masih panjang nggak? Oke, kita selesaikan aja ya ini karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kita selesaikan membacanya. Mungkin nanti makna-makna yang lain teman-teman bisa berpikir sendiri ya. Nanti apa kira-kira makna-makna yang bisa diambil dari cerita ini. Oke, Abi lanjutkan. Ya, tersebarnya ranting di udara dan diiringi banyak buah, bercabangnya sejumlah akar dalam batu karang yang keras, dan ia menyimpan nutrisi di bawah tanah, lalu dedaunan yang hijau menahan cuaca panas, sementara ia tetap segar. Semua itu merupakan tamparan keras yang membungkam mulut kaum materialis, para penyembah sebab, sekaligus sebagai seruan keras yang menggema di wajah mereka di mana ia berbunyi. Kondisi keras dan panas yang kalian sandar melaksanakan tugas sesuai perintah Allah, di mana akar yang halus dan lembut melaksanakan perintah. Kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, seperti tongkat Musa, sehingga ia memecah batu karang. Dedaunan yang segar laksana anggota tubuh Ibrahim alaihissalam, yang ketika menerima kobaran panas membaca ayat, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Jadi, selama segala sesuatu di alam ini mengucap bismillah secara maknawi, mendatangkan serta mempersembahkan nikmat Allah kepada di scroll. Mana tadi? Kita memberi dengan nama Allah. Kita memberi dengan nama Allah dan mengambil dengan nama Allah. Demikian pula kita tidak boleh menerima dari kaum yang lalai yang tidak memberi dengan nama Allah. Pertanyaan, kita memperlihatkan penghormatan kepada orang yang menjadi sebab datangnya nikmat pada kita. Lalu, apa yang dituntut dari kita oleh Allah sebagai zat pemilik seluruh nikmat? Jawaban, Allah pemberi nikmat hakiki menuntut 3 hal dari kita sebagai harga dari nikmat yang bahagia tersebut. Pertama, zikir, kedua, syukur, dan ketiga adalah pikir. Oke, kita di sini ya. Kita ini dulu. Abi, ini 3 hal yang perlu kita lakukan dalam merepresentasikan bismillah pada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Yang pertama adalah zikir, kita selalu mengingat bahwa kita ini punya kekuatan, kita menyandingkan kekuatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur, bahwa kita mempunyai sandaran yang kuat, maka kita harus bersyukur. Dan yang ketiga adalah pikir, ini yang selalu penting buat kita ya. Sebenarnya kalau tidak ada pikir itu mungkin zikir dan syukurnya juga tidak bisa terlaksana dengan baik. Maka segala sesuatu harus kita pikirkan benar-benar apa yang kita lakukan. Jadi seharian zikir, rasa bersyukur, pikir juga menjadi sebuah hal yang penting kita lakukan. Dalam hal ini, bismillah sebagai pembuka merupakan zikir. Alhamdulillah sebagai penutup adalah syukur. Sementara apa yang berada di antara keduanya adalah pikir, yaitu merenungi dan menyadari bahwa nikmat-nikmat yang berharga tersebut merupakan mukjizat kodrat Tuhan yang Maha Esa serta hadiah rahmatnya yang luas. Nah, sebagaimana orang yang mencium kaki pembantu yang telah mengantarkan hadiah raja
sungguh sangat bodoh dan tolol. Begitu pula memuja dan mencintai sebab-sebab materi yang menjadi pengantar rezeki dan melupakan pemberi nikmat hakiki. Bukankah ini ribuan kali jauh lebih bodoh darinya? Wahai jiwa, jika engkau tidak mau seperti orang bodoh di atas, maka berilah dengan nama Allah, bilah dengan nama Allah, mulailah dengan nama Allah, bekerjalah dengan nama Allah. Salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adler, insyaallah kita mulai kegiatan kita di asrama dengan bismillah, dan kita memahami benar-benar makna dari kata bismillah tersebut, sehingga itu menjadi motivasi buat kita untuk terus membina anak-anak. Insya Allah ini sudah masuk minggu pertama, insya Allah teman-teman juga sudah mulai melakukan kegiatan dengan anak-anak, baik yang baru ataupun yang lama, dan kita niatkan dalam diri kita bahwa kita ini melakukan ini semuanya dalam untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita seperti itu, apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah. Terima kasih. Saya tutup untuk kajian minggu ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.